VOC adalah persekutuan dagang yang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Disebut hak oktrooi seperti hak monopoli perdagangan, mencetak uang, membuat perjanjian, bahkan perang dan menjajah wilayah. Kebijakan VOC di Nusantara. Dalam perkembangannya, VOC memiliki kekuasaan besar di Nusantara. Beberapa kebijakannya antara lain: 1. Monopoli perdagangan rempah-rempah, memaksa rakyat menjual hasil panen dengan harga murah. 2. Menyingkirkan pedagang lain seperti pedagang Arab, Jawa, dan Tionghoa. 3. Menentukan luas dan jumlah tanaman rempah di daerah jajahan. 4. Melakukan sistem ekstripasi, yaitu memusnahkan tanaman rempah berlebih agar harga tetap tinggi. 5. Melakukan pelayaran hongi, patroli laut untuk menghancurkan perkebunan rempah liar. 6. Mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu seperti kopi di bawah Gubernur Jenderal Hendrik Swart de Kroon. VOC juga menggunakan politik David L. Impera atau adu domba antar kerajaan seperti antara Mataram, Banten, dan Makassar. Gubernur Jenderal VOC yang terkenal. Beberapa tokoh penting VOC antara lain Peter Both, Gubernur Jenderal pertama 1610 sampai 1614. Jan Pieterszoon Koen yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Batavia pada tahun 1619 setelah menghancurkan Jayakarta. Koen juga dikenal kejam, misalnya dalam peristiwa pembantaian di Banda Neira tahun 1621 yang menewaskan ribuan penduduk demi monopoli pala. Setelah Koen, kebijakan keras VOC berlanjut di bawah pejabat seperti Peter de Carpentier dan gubernur lain. Sistem penindasan dan tradisi hongi. VOC menerapkan sistem-sistem penindasan seperti Pranges Telso di Priangan, tanaman paksa kopi, jauh sebelum tanaman paksa Belanda di masa Van de Bos. Selain itu, muncul tradisi hongi, pelayaran penguasaan di Maluku untuk menghancurkan tanaman rempah milik rakyat yang dianggap ilegal. Kemunduran dan akhir VOC. Meskipun sempat berjaya, VOC akhirnya dibubarkan pada 31 Desember 1799. Penyebab utamanya adalah 1. Korupsi besar-besaran di semua tingkat jabatan. 2. Penyalahgunaan uang dan anggaran. 3. Utang yang menumpuk. 4. Perlawanan rakyat Nusantara di berbagai daerah seperti di Ternate, Mataram, dan Makassar. 5. Faktor eksternal, yaitu jatuhnya Belanda ke tangan Prancis di bawah Napoleon Bonaparte pada 1795 yang mendirikan Republik Bataaf. Nah, setelah VOC dibubarkan, seluruh kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Dan sejak saat itu, mulailah masa penjajahan Belanda langsung di Indonesia. Nah, begitulah perjalanan panjang VOC, dari kejayaan hingga kehancuran. VOC bukan sekedar perusahaan dagang, tetapi awal dari penjajahan panjang Belanda di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah kisah VOC dari kejayaan, keserakahan, hingga kehancuran. Dari sejarah ini, kita belajar satu hal penting: kekuasaan tanpa keadilan dia akan pernah bertahan lama. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran supaya kita bisa jaga negeri ini dengan jujur, adil, dan berdaulat. Karena sejarah bukan cuma untuk diingat, tapi untuk dijadikan arah.